Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Dia. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kami jalani sepanjang hari ini bersama dalam penyertaan dan perlindungan tangan kuasa. Suatu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih. Sungguh Maha Kudus, dengan darah domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, menyembah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, Bapakmu kudus, masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, Bapakmu kudus, masuk ruang
masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, ya namamu terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah.
memuliakan namamu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Ya segalanya berkati, segalanya bagi kami Engkau baik, Kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Tiada yang seperti tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, mulialah namamu, ajaiblah namamu, aku telah bawamu. Haleluya, 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 haleluya. Dimuliakanlah namamu atas setiap perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik, Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan dalam hidup kami itu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaiblah
Tuhan penuh kuasa, sanggup berikan kehadiranku dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupmu yang dalam Yesus, yang tak meninggalkanmu, setia menanammu, berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup berikan kehadiranku dalam namamu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup berikan kehadiranku dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sungguh tak akan goyah selamanya, karena Engkaulah Tuhan nih, jadi sumber kekuatan dalam hidup kami, yang menopang dan menjaga hidup kami. Dan firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu lah yang menopang dan menjaga hidup kami, sehingga kami kuat menghadapi segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan rangkaian saat teduh harian kita, masih tentang bagaimana kisah dari Daud yang masih dalam masa pengejaran oleh Saul yang ingin membunuhnya. Ya. Di dalam pasal 23 1 Samuel ini kita akan melihat Daud ada di Kehila dan di padang gurun Zif. Kita akan baca kisahnya. Ayat 1 pasal 23 1 Samuel. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah
kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Kita bisa belajar dari Daud ini, salah satu kunci keberhasilan Daud di dalam kehidupannya adalah kuat sekali kita lihat bahwa apapun yang dikerjakannya, ya, dia selalu bersandar kepada tuntunan Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, kepada pimpinan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan melakukan ini, apakah aku akan berhasil melakukan ini, dan seterusnya. Ya, kita lihat hubungan yang kuat, hubungan yang intim antara Daud dengan Tuhan menjadi kunci keberhasilan di dalam kehidupan Daud. Ya, ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ya, jadi wajar saja orang-orang Daud itu menolak apa yang direncanakan oleh Daud untuk menolong orang Kehila, menolong orang Kehila yang sedang diserbu oleh orang Filistin, ya. Karena apa? Karena mereka sendiri sebenarnya di dalam masa-masa terancam, dalam masa-masa perlarian, ya. Kalau mereka menolong orang Kehila melawan orang Filistin, berarti mereka membongkar persembunyian mereka, ya, sehingga itu bisa mengancam keselamatan mereka. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya masalah mereka aja sudah berat, apalagi harus menolong, membantu masalah orang lain. Jadi jalan pikiran mereka sederhana, tapi Daud punya alasan karena itu adalah apa yang Tuhan sudah katakan kepada dia, ya. Jadi tentu saja godaan keraguan dan ketakutan itu ada pada rombongan Daud, ya, karena masalah mereka sendiri sudah berat, ya, boro-boro untuk menolong atau menyelesaikan masalah orang lain. Dan ini kebanyakan juga dari kita, kadang-kadang kita diperhadapkan kondisi atau hal-hal seperti itu, ya. Masalah kita sudah banyak, ya, kita harus juga memikirkan atau mencari solusi dari masalah-masalah orang lain, ya. Kita teruskan ayat yang keempat, apa yang dilakukan Daud, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia sekali lagi, ya, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, ketika Daud meminta konfirmasi ulang kepada Tuhan karena keraguan-raguan dari orang-orangnya, pasukannya, ya, Tuhan sekali lagi menguatkan dan memberikan ketegasan bahwa Daud diminta untuk pergi ke Kehila dan mengalahkan orang Filistin yang sedang menyerbu di Kehila, ya. Ayat yang kelima, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila, ya. Dan akhirnya Daud berhasil menyelamatkan penduduk Kehila dengan mengalahkan orang Filistin, ya. Ayat 6, ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ya. Jadi benar saja kekhawatiran orang-orang Daud, kalau mereka pergi ke Kehila untuk menyelamatkan orang Kehila dari orang Filistin, maka itu akan pasti membongkar persembunyian mereka dan akan ketahuan oleh Saul. Dan begitu terdengar bahwa Daud ada di Kehila, dengan cepat Saul mengirim pasukannya untuk mengepung Daud di sana, ya. Ayat yang ke-9, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia,
Berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Ayat 12, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ya, jadi ketika salah satu kelebihan Daud kita lihat, saudara, ya, kalau kita perhatikan bagaimana hebatnya penyertaan Tuhan kepada Daud, ya. Nanti di perikop berikutnya juga kita lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Daud, ya. Daud sepertinya punya punya intelijen ulung, ya, karena setiap rencana Saul selalu diketahui duluan oleh Daud, sehingga Daud bisa antisipasi, ya. Jadi hebat juga bagaimana penyertaan Tuhan pada Daud pada saat itu. Tapi hal yang menarik yang ingin saya sharingkan hari ini adalah kita membayangkan, ya, yang pertama tentu sekali lagi Daud tanya kepada Tuhan, ya, akankah Saul benar-benar akan datang menyerbu mereka? Tuhan menjawab, ya, dia akan datang. Kemudian, akankah orang-orang Kehila ini akan menyerahkan Daud kepada Saul? Dan Tuhan mengatakan, ya, mereka akan serahkan. Coba kita bayangkan sebentar, bagaimana kira-kira perasaan Daud, ya, ketika baru saja dia menyelamatkan orang Kehila dari serbuan orang Filistin, tetapi kemudian dia tahu bahwa kalau Saul datang menyerbu mereka, justru orang-orang Kehila yang baru dia selamatkan dari tangan orang Filistin akan menyerahkan dia kepada Saul, ya. Bukannya berterima kasih, bukannya berbalas budi, ya, tapi justru orang-orang Kehila akan menyerahkan Daud kepada Saul. Nah, saya belajar dari sini adalah bahwa motivasi kita, ya, atau tujuan kita di dalam menolong orang lain, ya, ternyata bukanlah ucapan terima kasih, ya, atau tindakan balas budi, ya, tapi satu-satunya yang mendasari motivasi kita untuk menolong orang lain, untuk bermurah hati kepada orang lain, ya, adalah menggenapi kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, di dalam ayat 2 jelas dikatakan ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ya, itulah perintah dan kehendak Tuhan kepada Daud. Itu diulangi lagi di ayat yang keempat, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi kehendak Tuhan kepada Daud jelas bahwa Daud harus menyelamatkan Kehila dari tangan orang Filistin. Itulah kehendak Tuhan bagi Daud. Ya, jadi sekali lagi kita belajar bahwa tujuan atau motivasi kita di dalam menolong orang lain bukanlah sebuah penghargaan atau sebuah ucapan terima kasih, sebuah pujian atau tindakan balas budi lainnya, ya. Tapi semata-mata ketika kita menolong orang lain, kita harus selalu ingat bahwa motivasi kita adalah semata-mata karena kita rindu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih, sekalipun kita tidak mendapatkan penghargaan ataupun
balas budi, karena memang bukan itu motivasi atau tujuan kita, ya. Nah, kalau prinsip ini kita pegang di dalam kehidupan sehari-hari, maka saya percaya ya kita akan terhindar dari rasa kecewa, rasa marah, ya rasa sedih, bahkan kita terhindar dari kadang-kadang kita berhenti menolong orang lain karena apa? Karena eh, kita tidak mendapatkan feedback dari apa yang kita lakukan ya. Karena bukan feedbacknya yang penting, tapi kita telah berhasil melakukan kehendak Tuhan. Apapun feedbacknya kita nggak peduli ya, tapi yang kita fokuskan adalah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Saya akan lanjutkan ya perikop yang kedua, Daud di padang gurun Zif, ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Jonathan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Jonathan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika Tuanku Raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan Raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik." Ayat 23, "Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang-orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daud, sehingga selalu Daud berhasil selamat dari ancaman Saul ya. Jadi kita belajar di sini, kemanapun Daud bersembunyi ya, Tuhan selalu menjaga dan melindungi ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, Daud selalu punya punya intelijen yang hebat ya, karena dia selalu tahu gerak-gerik Saul, rencana Saul ya, sehingga dia tahu lebih dulu sehingga bisa dia antisipasi ya. Kita belajar, kalau kita lihat di sini bagaimana pun ya orang-orang yang ingin mencelakakan kita, orang-orang yang ingin melakukan perbuatan yang buruk kepada kita dengan segala sumber dayanya ya. Tapi kalau penyertaan Tuhan ada pada kita, maka kita percaya seperti kisah Daud ya, kita akan dapat diselamatkan ya.
Yang unik ketika kita melihat kisahnya, ketika hampir saja ya Daud ditangkap oleh Saul di balik sebuah gunung ya, karena sudah begitu dekat ya, hampir saja, tapi cara Tuhan luar biasa. Tuhan punya banyak cara ya. Nah, pada saat itu seorang suruhan datang kepada Saul memberi kabar bahwa orang-orang Filistin telah menyerbu negeri mereka ya. Sehingga Saul harus menghentikan pengejarannya kepada Daud dan kembali ke negerinya untuk melawan orang Filistin yang menyerang negeri mereka. Dan akhirnya Daud pun selamat ya. Jadi di injury time ya Daud bisa selamat, dan Tuhan, saya percaya tentu semua itu karena campur tangan Tuhan kepada Daud ya. Nah, kita belajar ya untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan ya. Apapun yang mungkin hari-hari ini kita cemaskan dalam hidup kita, bisnis kita ya, pekerjaan kita, mungkin banyak saingan, banyak kompetitor ya. Tapi kalau kita bersandar dan berharap, bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti mampu menjaga ya. Atau mungkin kita cemas terhadap anak-anak kita, keselamatan anak-anak kita, atau masa depan anak-anak kita. Ya, sekali lagi, yuk mari sama-sama kita berharap dan bersandar terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hal yang terakhir yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah bagaimana Jonathan, ya sahabat Daud, anak Saul, ya menguatkan Daud di masa-masa Daud mengalami ketakutan yang besar, ya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai dan melindungi Daud ya. Dia menguatkan bahwa ayahku Saul tidak akan pernah menjamah dan membunuhmu ya. Jadi jangan takut, tetap berharap bersandar kepada Tuhan ya. Daud tentu sangat membutuhkan ya kata-kata penguatan yang seperti dilakukan oleh Jonathan ya. Pelajarannya bagi kita, ayo kita menjadi Jonathan di masa sekarang ini ya, karena banyak orang yang sedang dalam masa ketakutan, masa kecemasan, galau ya, karena banyak persoalan yang sedang dihadapi ya. Walaupun kita mungkin juga sedang mengalami masalah, tapi mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa hadir untuk menghiburkan, menguatkan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya pelajari. Yang pertama tadi kita belajar bagaimana keberhasilan Daud selalu karena dia mengandalkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Yang kedua kita diingatkan bahwa motivasi kita dalam menolong orang lain sekali lagi bukanlah feedbacknya ya. Kadang-kadang kita kecewa karena tidak ada feedbacknya, tapi ingat selalu motivasi kita adalah kita ingin melakukan kehendak Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar untuk menjadi Jonathan yang selalu menguatkan, meneguhkan orang lain yang membutuhkan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu firman Tuhan ini adalah hal yang bisa kita praktekkan dan memang harus kita praktekkan di dalam hidup ini. Itu memiliki gaya hidup yang selalu bertanya kepada Tuhan. Karena itulah ciri-ciri anak Tuhan. Apa-apa tanya sama Tuhan. Dan kemudian karena kita anak Tuhan, yang Tuhan adalah kasih, Allah itu adalah kasih, ya maka seperti tema kita 2 bulan ini, kasih itu murah hati, artinya kasih itu harus menjadi motivasi utama dalam kita melakukan apapun juga, bukan untuk penilaian orang, bukan karena balas budi orang, tapi memang sebuah hal yang kita lakukan karena sebuah ketulusan. Dan kita percaya ketika kita memiliki kasih Allah, kita melakukan dengan tulus, kapasitas kita itu diperbesar. Seperti Daud sedang mendidik orang-orang yang sedang ikut dengan dirinya.
Kemarin kita tahu Daud aja lagi susah, tapi dia mau menerima orang-orang susah untuk bergabung, untuk diurus. Dan kemudian sama-sama orang susah kumpul, kapasitasnya diperbesar, next level, nolongin orang lain, kelompok lain yang juga sedang susah. Jadi kalau kita mau hidup kita terus diperbesar kapasitas, seperti Yesus pernah ajar, setia dalam perkara kecil, maka kita akan dipercaya perkara yang besar. Jadi mari terus dalam hidup ini, biarlah kasih itu menjadi motivasi terbesar dalam hidup kita. Dan yang ketiga, seperti Pak Ramli tadi bilang, ya jadilah seperti Yonatan. Yonatan ini juga punya motivasi kasih. Ya kita tahu Yonatan itu pewaris tahta yang harusnya jadi raja menggantikan bapaknya. Nah sekarang dia bisa bersahabat dengan orang yang dia tahu akan menduduki atau merebut jabatan yang harusnya jadi hak dia. Tapi dia malah bisa bersahabat. Dia bisa malah jadi pelindung bagi Daud. Itu hal yang harus benar-benar bisa kita praktek Bapak Ibu. Jangankan kita sampai ada di posisi Yonatan. Hak yang harusnya kita terima masih kita terima pun kadang kita masih nggak mau, bahkan kita masih bisa takut direbut oleh orang. Ini jelas-jelas dia sudah tahu posisi raja itu nggak akan jatuh ke tangan dia, tapi akan jatuh ke tangan Daud. Nah hebatnya Yonatan, dia malah bisa bersahabat. Bukan memusuhi Daud seperti bapaknya. Dan saya percaya semua itu karena kasih. Apalagi kita yang di perjanjian baru sudah sangat-sangat tahu dan mengenal kasih Allah melalui Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Jadi sebenarnya kasih yang terbesar yang sudah kita terimalah yang harusnya memampukan kita melakukan seperti apa yang Daud dan Yonatan lakukan di perjanjian lama. Jadi sekali lagi seperti yang kemarin saya katakan, kita ini harusnya bersyukur hidup di akhir zaman, Alkitab sudah lengkap, kita tinggal tiru mana yang baik, karena kita sudah tahu dan kita tinggal baca dan renungkan. Terus mana yang nggak baik, ya itu menjadi peringatan bagi kita. Sudah sangat gampang hidup ini. Makanya berkali-kali saya katakan kekristenan itu sederhana, gampang. Melakukan firman itu sangat gampang. Wong tinggal niru loh, kok ya susah Bapak Ibu. Nah, makanya ya kata kuncinya ya mati ego Bapak Ibu. Ketika kita bisa mati ego, menundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, sangat mudah. Karena Tuhan aja sendiri pernah tantang. Mana firman yang berat? Nggak ada firman yang berat. Nggak ada firman yang susah. Tinggal niru. Makanya Yesus pernah ngomong gini, kalau kau mau jadi muridku, ikutlah aku. Nah, kata ikut itu bahasa Yunaninya kalau diterjemahkan kembali kepada bahasa Indonesia itu tirulah aku. Jadi gampang nggak niru tuh Bapak Ibu? Gampang. Kalau angkat tangan tiru, angkat tangan. Tepuk tangan, tiru, tepuk tangan. Tapi nggak niru kok Bapak Ibu. Jadi kalau orang masih susah melakukan firman, saya juga bingung. Karena firman Tuhan itu cuma tinggal kita tiru mana yang baik, terus yang nggak baik itu jadi peringatan untuk kita nggak lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli buat pagi hari ini. Kita diingatkan lagi untuk meniru gaya hidup Daud, yaitu selalu bertanya kepada Tuhan. Kita meniru gaya hidup Daud tanpa pamrih, tulus saja melakukan menolong orang, dan kita juga meniru gaya hidup Yonatan yang bisa melepaskan haknya, bahkan tetap bersahabat. Oke, terima kasih Pak Ramli dari apa yang Bapak Ibu kita terima pagi hari ini melalui sharing Pak Ramli. Tiru Daud, tiru Yonatan. Lakukanlah sederhana. Tuhan memberkati. Oke, Ko Aheng yang doa ya. Oke, Pak. Oke, silakan nanti Pak Ramli tutup dalam doa.
Oke, Bapak Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah di Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di tiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Bahkan Engkau selalu menolong, memberikan solusi yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama ya Tuhan dengan sukacita sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami naikkan setiap doa dan permohonan kami, Tuhan Yesus, Engkau terlibat dahulu ampuni setiap dosa kami, bahkan kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Dan Engkau juga sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu Pak Ramli yang sudah memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau urapi, Engkau berkati secara khusus ya Tuhan, berkati dalam pelayanannya Tuhan di Bungo, maupun sebagai profesi sebagai dokter ya Tuhan. Kau pakai semakin hari semakin boleh memberi berkat bagi pasien-pasiennya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan dalam tiap pelayanannya, Engkau tambah-tambahkan kapasitasnya ya Tuhan Yesus. Demikian keluarganya, anak dan istrinya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Tiap pergumulannya Engkau selalu ya Tuhan memberi solusi yang terbaik buat keluarga Pak Ramli ya Tuhan. Juga Engkau berikan kekuatan kesehatan buat Pak Ramli dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di kru Ramli ini ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati. Setiap pergumulan atau persoalan yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu memberikan solusi yang terbaik supaya kami dapat menjalani ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga memberi berkat bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan Yesus. Dan setiap pekerjaan dan pelayan kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan Engkau tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa apabila di dalam Quran dia teman kami ada yang sakit, ada kurang sehat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa bibir-Mu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Indonesia tetap bersatu dan Engkau juga jauhkan dari perpecahan ya Tuhan Yesus. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa sekalipun. Supaya tetap aman dan damai bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan Yesus. Yaitu mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan jajarannya. Demikian ya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan, kesejahteraan, dan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan kami juga doakan ya Tuhan untuk kota Jambi ya Tuhan Yesus. Kau berikan keamanan, kedamaian juga ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan juga rotak melakukan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami umat Kristiani ya Tuhan dapat bebas beribadah ya Tuhan Yesus. Bahkan di bulan Desember kami dapat merayakan Natal bersama-sama ya Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk memperingati kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu tahun 2024 ya Tuhan. Kau beri keamanan, kedamaian juga ya Tuhan Yesus. Kau berikan seorang presiden dan wakil presiden terbaik ya Tuhan Yesus. Untuk pemerintah Indonesia ya Tuhan ke depannya. Baik Indonesia semakin maju, semakin makmur, damai sejahtera tercurah buat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga ya Tuhan Yesus serahkan ya Tuhan. Seluruh ya Tuhan hamba-hamba Tuhan maupun gereja-gereja maupun dengan seluruh jemaatnya Tuhan. Supaya mereka bersatu boleh menjadi terang dan garam. Bahkan boleh surat terbuka. Sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh datang dan percaya dan bertobat. Sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami telah bersama-sama berkoram deo, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan pengagungan, ucapan syukur kami kehadirat-Mu, sebab Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami, yang menyertai kami, menjaga, melindungi kami, dan memberkati kehidupan kami. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami karena firman-Mu adalah mudah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Ajar kami seperti Daud yang selalu mempunyai gaya hidup untuk terus bergantung, berharap, dan bertanya hanya kepada Engkau senantiasa. Ajar kami kepada seperti Daud juga yang melakukan segala sesuatu dengan tulus tanpa motivasi apapun, semata-mata hanya untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ajar kami juga seperti Jonathan, Tuhan, yang selalu menguatkan, meneguhkan, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tuhan, kami bersyukur, biar kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, termulialah namamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai kami, dan apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan membawa kemuliaan pada nama Tuhan. Dan biarlah akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua ya. Doa-doanya kami sudah melaksanakan akreditasi.